Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk bab pertama ini di kelas 11 itu 11 MIA kita akan mempelajari materi tentang sistem gerak atau sistem rangka ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi tulang ya sebagai alat gerak pasif ya. Kemudian fungsi otot sebagai alat gerak aktif pada manusia. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara tulang dan otot dalam proses terjadinya gerak gitu ya. Nah, gerak itu apa? Nah, gerak itu disebabkan oleh adanya kontraksi otot yang menggerakkan tulang ya. Nah, kemudian tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Nah, karena tulang dikendalikan oleh otot ya. Kemudian otot kenapa dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena mampu berkontraksi ya, sehingga mampu menggerakkan tulang ya. Kemudian tulang pada orang dewasa kurang lebih ada 206 tulang ya. Nah, fungsi tulang. Yang pertama itu dapat memberi bentuk tubuh ya. Kemudian melindungi alat tubuh yang vital, misalnya paru-paru, jantung ya. Kemudian selanjutnya menahan dan menegakkan tubuh ya. Kemudian tempat perlekatan otot ya, di tulang itu ada otot ya. Kemudian tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Dan tempat pembentukan sel darah ya di sumsum tulang belakang itu ya, tempat pembentukan sel darah. Selanjutnya jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang berdasarkan dua, yaitu ada bentuknya dan ada zat penyusunnya. Berdasarkan bentuknya ada 4 ya, ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek dan tulang tidak beraturan. Nah, kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau nama lainnya kartilago dan tulang keras atau nama lainnya osteon. Baik. Nah, inilah adalah penjelasan dari bentuk-bentuk tulang ya. Tulang pipa itu bentuknya seperti pipa ya, atau silindris ya, yang di kedua ujungnya membulat ya. Nah, yang ujungnya itu berfungsi sebagai persendian ya. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek contohnya pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki ya. Bentuknya itu lebih pendek atau lebih kecil dan pendek daripada tulang pipa. Kemudian tulang pipi ya. Tulang pipi itu tulang yang berbentuk lempengan-lempengan ya. Contohnya terdapat di tulang belikat ini ya, di belakang nih, dan tulang pinggul dan tempurung kepala atau kranium. Nah, yang berfungsinya melindungi struktur tubuh di bagian bawah. Selanjutnya tulang tidak beraturan ya. Contohnya pada tulang rahang, tulang ruas tulang belakang dan tulang kepala. Nah, ini bentuk-bentuk tulang dan contoh-contohnya ya. Ada tulang pipa misalnya di tulang betis ya, tulang kering, tulang hasta dan pengumpil ya. Nah, tulang pipi ini contohnya tulang rusuk, tulang belikat dan tulang tengkorak. Tulang pendek ya, pangkal kaki, pangkal lengan dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang tak berbentuk atau tidak beraturan itu pada wajah dan tulang belakang. Nah, ini ya bentuk-bentuk tulang pada manusia ini ya. Ini tulang pipa misalnya contohnya. Ini bagian membulatnya epifisis ya. Ada 2 epifisisnya atas bawah, kemudian yang di tengahnya diafisis ya. Itu tulang pendek, ini tulang tidak beraturan. Ya, tulang pipi ya, contohnya di tulang rusuk. Nice. Nah, ini sama ya bentuk-bentuk tulang ya. Ini tulang pipa, long bone, ini flat bone tulang pipi.
Ini irregular itu tidak beraturan. Ini tulang pipih ya, itu ya, tulang pendek di jari-jari tangan. Next. Nah, ini bagian-bagian dari tulang pipa tadi ya, yang di kedua ujungnya membulat. Ini epiphysis yang atas bawah, yang tengah itu diaphysis ya. Next. Nah, kemudian tulang rawan. Kan tadi berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi dua. Tulang rawan itu nama lainnya cartilago ya. Nah, disusun oleh sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Nah, tulang rawan itu dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Selanjutnya tulang sejati atau osteon. Nah, tulang sejati ini terdiri atas osteosit dan matriks ya. Ini ada osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Ini terjadi pada saat pembentukan tulang ya. Next. Nah, berdasarkan susunan rangkanya, itu rangka dibedakan menjadi dua ya, aksial dan apendikular. Aksial itu sumbu tulang ya, atau rangka tulang yang tidak dapat digerakkan atau geraknya sedikit. Kemudian apendikular itu rangka atau tulang yang dapat digerakkan. Aksial terdiri atas 4 ya, yaitu tulang tengkorak, nama lainnya kranium ya. Kranium. Kolumna vertebralis atau nama lainnya tulang belakang ya. Kemudian tulang dada. Tulang dada itu os sternum ya, sternum. Kemudian tulang rusuk itu os costae. Nah, os itu singkatan dari osteon ya, os costae. Kemudian apendikular, ada gelang pektoral, gelang pelvis, dan ekstremitas gerak atas dan ekstremitas gerak bawah ya. Ini ekstremitas gerak atas dan bawah. Nah, ini ada macam-macam susunan rangka ya, dengan nama lainnya ya. Nah, ini itu rangka tulang kepala itu namanya kranium ya. Kemudian di sini untuk tulang dada sternum ya. Ini ada tulang lengan atas namanya humerus. Kemudian ini ada radius ulna ya, yaitu tulang hasta dan pengumpil. Tulang lengan pergelangan tangan namanya os karpal. Nah, telapak tangan metakarpal dan jari-jari tangan phalanges ya. Selanjutnya ini tulang paha ya. Tulang paha itu namanya os femur ya, os femur. Selanjutnya ini tulang tempurung lutut namanya os patella, os patella. Kemudian tulang kering itu yang berada di depan ya, os tibia ya, tulang kering. Dan tulang betis os fibula. Nah, selanjutnya tulang pergelangan kaki itu os tarsal. Tulang telapak kaki namanya os metatarsal. Dan jari-jari kaki dan itu phalanges. Nah, ini tulang-tulang susunan rangka aksial itu ya, tulang pelindung otak, ada os frontal, parietal, occipital, sphenoid, temporal, dan ethmoid. Nah, ini ya, macam-macam atau bentuk dari tulang tengkorak atau kranium ya. Next. Nah, kemudian di tulang wajah ya, mandibula itu rahang bawah, maksila itu rahang atas ya.
Zigomat tulang pipi, os nasalis itu hidung ya. Kemudian lakrimal itu tulang air mata. Next. Ini tadi ya. Nah, kemudian di sini ada tulang kranium, berfungsi untuk membungkus otak ya. Kemudian tempat melekatnya beberapa otot kepala dan leher. Nah, kemudian ada juga tulang wajah, ada beberapa fungsinya. Yang pertama membentuk wajah ya. Kemudian membentuk rongga untuk indera penglihatan, pengecapan dan penciuman. Selanjutnya mempertahankan gigi pada tempatnya dan tempat melekatnya otot-otot wajah. Nah, ini tulang toraks ya atau dada ya. Tulang dada itu ada bagian sternal, ada bagian vertebral. Vertebral itu bagian rangka ya. Ada os coste ya, beberapa os coste ya, dibagi menjadi 3 ya. Next. Nah, kemudian tulang rusuk ya. Ini bagian-bagian tulang rusuk itu ada tulang ini untuk tulang dada, ada tulang hulu, badan dan pedang-pedangan ya. Ada 3 bagian. Tulang rusuk itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tulang rusuk sejati ada 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang 2 pasang. Berarti jumlahnya ada 12 pasang. Next. Nah, ini rangka apendikular ya. Ada gelang pektoral itu dan gelang pelvis. Dan kemudian ekstremitas gerak bedakan menjadi 2, ekstremitas gerak atas dan ekstremitas gerak bawah. Baik, selanjutnya itu tentang artikulasi. Artikulasi itu persendian. Untuk persendian dibedakan menjadi 3, yaitu sinatrosis itu sendi mati, artinya sendi yang tidak dapat digerakkan. Kemudian yang kedua amfiartrosis itu sendi kaku, sendi yang dapat digerakkan namun geraknya hanya sedikit. Dan selanjutnya diatrosis. Diatrosis itu sendi yang dapat bergerak ya, bergerak bebas ya. Untuk diatrosis tersusun atas beberapa macam ya. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi geser dan kondiloid. Next. Terus next. Lagi. Itu lagi. Ya. Nah, tadi ya dibedakan menjadi 3. Artikulasi atau persendian itu apa ya? Yaitu hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain ya. Nah, sinatrosis itu hubungan antara tulang yang direkatkan oleh jaringan ikat yang mengalami osifikasi atau penulangan. Jadi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan, misalnya contohnya hubungan antar tulang tengkorak ya. Selanjutnya sendi kaku yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan kartilago. Kartilago itu tulang rawan ya, sehingga memungkinkan tetap adanya gerakan ya, namun sedikit ya. Contohnya hubungan antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga itu sendi gerak ya. Ini hubungan antar tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tersebut secara lebih bebas. Next. Nah, diatrosis ya. Diatrosis itu terjadinya gerakan yang bebas ya, yang dimungkinkan oleh adanya struktur khusus yang dibangun oleh ligamen, kapsul, dan adanya cairan sinovial ya. Cairan sinovial itu untuk melumasi sendi ya, atau tulang dengan tulang ya. Kemudian menurut arah geraknya dibedakan menjadi ada beberapa ya, sendi putar, sendi peluru, engsel, pelana, dan sendi luncur. Next. Ya, sendi putar. Ini memungkinkan geraknya memutar, misalnya contohnya menggelengkan kepala ya. Next. Nah, sendi peluru ya. Ini memungkinkan geraknya refleksi dan ekstensi ya, yaitu membuka dan menutup. Kemudian abduksi dan adduksi, menjauh dan mendekat, dan gerak rotasi.
Misalnya pada ini ya, pada lengan dan kaki ya. Next. Nah, kemudian sendi engsel. Ya. Ini gerakannya memungkinkan untuk memperkecil sudut dan memperbesar sudut ya. Ini seperti gerak membuka menutup pintu. Contohnya pada tangan ya, lengan ya, membuka. Dan ini ya, lengan dan di lutut ya. Next. Nah, ini sendi pelana ya. Memungkinkan terjadinya gerakan menyamping kanan kiri, gerakan membuka muka belakang ya, gerak muka belakang. Next. Nih. Nah, otot ya. Nah, di sini otot ya. Ada beberapa fungsi otot ya. Nah, fungsi otot yaitu untuk memendek, berkontraksi dan namanya kontrabilitas. Kemudian untuk memanjang, ekstensibilitas. Ya, kemampuan untuk kembali ke ukuran semula disebut elastisitas ya. Nah, ini macam-macam jaringan otot ya. Ini jaringan otot rangka, skeletal muscle, otot jantung dan otot bolos. Nah, ini otot lurik atau otot rangka ya. Nah, ini sebut juga otot rangka ya, serabut otot yaitu myofibril ya. Next. Next. Nah, kemudian otot polos, bentuknya seperti gelendong ya. Ini bekerja secara involunter. Involunter itu tidak disadari ya. Next. Next. Nah, otot jantung. Otot jantung ini adanya hanya terdapat pada jantung. Apa namanya otot jantung itu? Myokardium. Myo itu otot dan kardium itu dari kardiak, itu jantung ya. Nah, intinya banyak, letaknya di tengah. Kenapa intinya banyak? Karena kerjanya juga berat ya, letaknya di tengah. Kemudian bekerjanya secara involunter atau tidak disadari ya. Kerjanya otot jantung itu ritmis ya. Ritmis itu beraturan ya, dan terus menerus sepanjang hidup ya. Nah, ini bentuk dari otot jantung, intinya banyak. Next. Nah, komponen sendi ya, ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial dan tulang rawan, hialin. Next. Nah, baiklah, itulah materi tentang sistem gerak atau sistem rangka dan yang terdiri atas susunan rangka dan persendian atau artikulasi. Nah, baiklah, kemudian di rumah catatlah macam-macam bentuk-bentuk otot, bentuk-bentuk tulang ya, dan juga nama lainnya, jenis-jenis tulangnya, nama lainnya apa ya. Misalnya tulang rusuk. Tulang rusuk itu os costae. Nah, terus ya, mulai dari tulang kepala, tulang rangka itu os cranium, nama lainnya tulang tengkorak, sampai dengan jari-jari kaki ya, os phalanges. Nah, gambarkan kemudian dituliskan ya nama bagian-bagiannya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.